Halo guys, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa yang belum subscribe di subscribe, like, dan komen videonya ya. Terima kasih. Iya, Tuan Qin adalah orang barbar, dan tubuh fisiknya tidak sebanding dengan orang lain. Ji Yue menyanjung Qin Jingyu. Beberapa orang sedang berjalan dan mengobrol, dan tak lama kemudian Qin Sanyu tiba-tiba tertegun dan melihat sekeliling. Tuan Qin, ada apa? Li Meizhen bertanya. Ji Yue, apakah ada yang datang lebih awal ke tanah leluhur keluarga Jimu? Tanya Qin Jingjian. Tidak mungkin. Tanah leluhur dijaga oleh manusia. Bagaimana mungkin bisa datang lebih awal? Apakah Tuan Qin mengatakan sesuatu? Apa yang kamu temukan? Li Yue bertanya. Saya merasa seperti seseorang telah bertarung di sini, dan masih ada aura pertarungan di dalamnya, kata Qin Jingyu dengan sedikit cemberut. Pertempuran nafas. Ji Yue menggunakan kesadaran spiritualnya untuk merasakannya, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak lagi, aku tidak merasakannya. Baunya seperti perkelahian. Pihak lain juga menggunakan kekuatan fisik, bukan sihir dan kekuatan spiritual, jadi kamu tidak dapat mendeteksi aura yang tertinggal. Tapi bagi kami orang barbar, nafas seperti ini tidak bisa lepas dari pandangan kami. Kata Qin Jingyong, asteris siapa yang akan memasuki tanah leluhur terlebih dahulu. Konon Taizu menjaga dan tidak membuka pintu masuk ke tanah leluhur. Tidak bisakah ada yang masuk? Pikir Ji Yue, dengan kebingungan di wajahnya. Saudaraku, mungkinkah itu Ji Meiyan? Aku tidak melihatnya di tim kali ini, mungkin dia datang lebih awal. Kata Ji Meizhen, mungkin tidak, maka Ji Meiyan belum membuka ruang asal. Apa gunanya dia datang ke sini untuk membunuh binatang fantasi asal? Ji Yue menggelengkan kepalanya. Aneh. Siapa dia? Ji Meizhen juga penuh keraguan. Tidak peduli siapa itu, berhati-hatilah dan berhati-hatilah agar tidak diserang oleh seseorang. Qin Jingyong mengingatkan, keluarga Ji saat ini sedang dalam arus bawah, dan semua orang berselisih. Bahkan jika mereka melakukan serangan diam-diam di tanah leluhur ini, tidak ada orang di luar yang akan mengetahuinya. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh keras, dan binatang fantasi asli muncul. Ketika Qin Jingyu melihat ini, dia langsung bersemangat. Sebelum Ji Yue dapat berbicara, Qin Jingyu bergegas maju. Qin Jingyu mengikuti binatang fantasi asli untuk bertarung, sementara Chen Ping mengikuti Ji Meiyan ke kedalaman tiang gunung. Semakin jauh Anda masuk lebih dalam ke tiang gunung, semakin kuat binatang fantasi asal jadinya. Namun, membunuh binatang fantasi asal yang kuat dapat meningkatkan kemungkinan memahami asal-usulnya, jadi Chen Ping melanjutkannya. Secara mendalam, Chen Ping, jika kita terus masuk lebih dalam, kita tidak akan tahu seberapa kuat monster fantasi asal itu. Menurutku kita sebaiknya tidak masuk lebih dalam. Li Meiyan tampak sedikit gugup ketika dia melihat Chen Ping berjalan menuju kedalaman gunung. Jangan khawatir, jika saya benar-benar bertemu dengan monster fantasi asal yang kuat, saya dapat menggunakan keterampilan dan senjata saya, apapun yang terjadi. Akan ada masalah. Chen Ping tersenyum ringan, tapi saat Chen Ping selesai berbicara, 3 binatang fantasi asli muncul bersamaan. 3 binatang hantu asli membentuk postur mengelilingi dan mendekati Chen Ping dan yang lainnya. Melihat adegan ini, Chen Ping hanya bisa mengerutkan kening. Wajah Ji Meiyan juga sedikit berubah, dan dia menarik-narik pakaian Chen Ping. Mengapa ketiga binatang fantasi asli ini terlihat berbeda? Li Meiyan bertanya pada Chen Ping. Ini memang sedikit berbeda. Binatang fantasi asli seharusnya tidak memiliki kecerdasan, tetapi ketiga binatang fantasi asli ini sebenarnya tahu cara mendekat. Mereka tampaknya memiliki kecerdasan, kata Chen Ping. Apa yang harus kita lakukan? Li Meiyan bertanya dengan gugup. Kesampingkan kau? Mungkin jika aku menghancurkan ketiga binatang fantasi asal ini, aku akan bisa memahami asal mula sistem logam. Chen Ping meminta Ji Meiyan bersembunyi.
Kalau begitu hati-hati, ini adalah 3 binatang fantasi asli. Jika tidak berhasil, gunakan saja keahlian dan senjatamu, kata Li Meiyan kepada Chen Pingping. Setelah mengatakan itu, Ji Meiyan bersembunyi ke samping dan menatap Chen Ping dengan tenang. Dan ketiga monster fantasi asli tidak peduli dengan Li Meiyan, tetapi berjalan menuju Chen Ping selangkah demi selangkah. Mendekati, Chen Ping meraung dan bergegas menuju 3 binatang fantasi asli terlebih dahulu. Melihat penampilan berani Chen Ping, Ji Meiyan merasa senang sekaligus khawatir. Li Meiyan bahagia dari lubuk hatinya yang terdalam karena dia bisa menjadi wanita yang begitu berbakat. Tapi dia juga khawatir bahwa Chen Ping sendiri tidak akan mampu menghadapi 3 monster hantu hanya dengan kekuatan fisik dan tinjunya. Ji Meiyan diam-diam meletakkan tangannya di pinggangnya. Selama Chen Ping merasa kalah, dia akan segera mengeluarkan hartanya. Jian melangkah maju untuk membantu. Chen Ping meledak dengan kekuatan paling primitifnya dan meninju 3 binatang fantasi asli. Butuh lebih dari 1 jam bagi Chen Ping untuk menghancurkan 3 monster hantu sampai mati. Chen Ping sendiri terbaring di tanah sambil terengah-engah, dengan keringat dingin di dahinya. Chen Ping, kamu baik-baik saja. Ji Meiyan segera berlari dan membantu Chen Ping berdiri. Tidak apa-apa, Chen Ping menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, Chen Ping tiba-tiba merasakan suara gemuruh di benaknya, seolah-olah ada semacam kekuatan yang menembus batasan, dan seluruh tubuhnya terasa jauh lebih transparan. Melihat ini, Chen Ping buru-buru memasuki ruang asal. Dia mendongak dan menemukan bahwa bintang asal emas telah menyala. Hahaha, aku telah menyadari asal-usul sistem logam. Setelah mengatakan itu, tubuh Chen Ping langsung membentuk kekuatan hisap, dan aura asli yang baru saja dibunuh oleh binatang fantasi asli semuanya mengalir ke tubuh Chen Ping pada saat ini. Chen Ping buru-buru duduk bersila, menarik asal logam ke ruang asal, dan kemudian diserap oleh bintang asal logam. Bintang-bintang di sistem logam menjadi lebih terang. Li Meiyan di samping sangat senang saat melihat ini. Dia tidak menyangka Chen Ping akan memahami asal mula sistem emas begitu cepat, hanya butuh 1 malam. Setelah Chen Ping menyerap nafas asli yang masuk ke tubuhnya, dia perlahan berdiri, merasa sangat bersemangat di dalam. Dengan asal mula sistem logam, kekuatan tubuh emas Chen Ping yang tidak bisa dihancurkan akan meningkat secara eksponensial, akan sangat sulit bagi siapapun untuk menyakitinya saat itu. Sekarang Chen Ping memiliki asal muasal logam, asal muasal guntur dan kilat, asal muasal ilusi, dan asal muasal api, jika dia bisa. Dengan mengumpulkan kelima elemen tersebut, Anda mungkin bisa membuka aura yang lebih kuat. Chen Ping juga memiliki manik pengikat angin di tangannya, dan dia mungkin dapat menggunakan manik pengikat angin untuk memahami asal-usul Tao Feng. Chen Ping tidak tahu bahwa apa yang dia pikirkan sekarang adalah sesuatu yang tidak berani dipikirkan orang lain. Seorang biksu alam fusion sekarang memiliki 4 asal, dan dia masih belum puas. Itu sungguh gila. Bagaimana menurutmu sekarang? Dengan asal logamnya, Anda dapat menyerap aura asal-usul yang tidak dimiliki di area ini, dan Anda tidak perlu mengambil risiko untuk membunuh monster hantu itu. Ji Meiyan berkata pada Chen Ping, jika kamu membunuh binatang fantasi asli, apakah aura aslinya akan menjadi lebih kuat? Chen Ping bertanya, tentu saja, monster fantasi asli terbuat dari aura asli pemiliknya yang terlalu kuat dan terkondensasi bersama. Jika kamu membunuh monster fantasi asli, kamu akan mendapatkan lebih banyak aura orisinal, Ji Meiyan mengangguk. Oke, kalau begitu ayo kita bunuh. Kali ini kita tidak perlu menggunakan tangan kosong. Chen Ping memutuskan untuk membunuh binatang fantasi asli untuk menyerap nafas aslinya. Hanya dengan cara ini kita dapat menyerap energi paling orisinal dalam waktu sesingkat-singkatnya. Melihat Chen Ping bersemangat, Li Meiyan tidak ingin kecewa, jadi dia mengikuti Chen Ping dan melanjutkan perjalanan menuju kedalaman tiang gunung. Dan pergi. Segera, ada semakin banyak binatang fantasi asli di sekitar,
dan semua jenis binatang fantasi asli berbondong-bondong ke tanah. Chen Ping dan Ji Meiyan terbang di udara, melihat binatang fantasi asli di bawah, dan terkejut. Karena jumlah binatang fantasi asli di bawah jauh melebihi ekspektasi Chen Ping. Tetapi dihadapkan dengan begitu banyak sumber daya, Chen Ping tidak ingin pergi. Jangan menyerah, aku akan membunuh semua binatang fantasi asal ini semua adalah sumber daya. Setelah mengatakan itu, Chen Ping langsung turun dengan pedang pembunuh naga di tangannya. Chen Ping bisa menggunakan keahliannya kali ini dan juga bisa menggunakan pedang pembunuh naga, jadi dia tidak perlu mundur. Chen Ping mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya, dan cahaya pedang muncul seperti badai yang dahsyat. Kemanapun cahaya pedang lewat, ilusi asli itu langsung terpotong-potong. Asal Huan dipenggal, dan sejumlah besar aura asal naik ke langit, dan Chen Ping menyerapnya dengan rakus. Ada berbagai aura asal di dalamnya, tetapi selain asal yang dirasakan oleh Chen Ping, asal-usul lainnya nafas hanya bisa masuk ke Chen tubuh Ping seperti sutra, lalu perlahan menghilang di ruang aslinya. Tanpa penyerapan dan penyimpanan bintang asli, bahkan jika nafas asli lainnya diserap oleh Chen Ping, mereka tidak akan bisa tinggal di dalam tubuhnya. Di udara, Li Meiyan terkejut saat melihat Chen Ping He menyerap nafas aslinya. Yang lain menyerap satu demi satu sumber, tetapi Chen Ping ternyata adalah kantong campuran, dan semua nafas asli dihirup ke dalam tubuhnya. Untungnya, ruang asli Chen Ping adalah bintang-bintang di alam semesta, yang sangat besar. Tidak peduli berapa banyak sumber aura yang dia miliki, dia bahkan tidak dapat mengisinya. Jika ruang aslinya tidak besar, dan metode Chen Ping dalam menyerapnya sumbernya seperti ini, dia pasti sudah meledak dan mati sejak lama. Mengerti, pada saat ini, Chen Ping merasa sangat bahagia di tiang gunung, tetapi dia tidak tahu bahwa ilusi asli yang telah dia bunuh. Binatang buas telah terkondensasi dan diubah setelah bertahun-tahun, menurut metode pembunuhannya, diperkirakan tanah leluhur akan dibuka nanti. Sulit bagi keluarga Ji untuk melihat monster fantasi aslinya lagi. Tidak jauh dari pintu masuk tiang gunung, wajah Qin Jingyu sangat jelek, ada terlalu sedikit binatang fantasi asli di tanah leluhur Anda. Saya hanya bertemu beberapa binatang fantasi asli di sepanjang jalan. Kapan ini akan terjadi? Dapatkah saya memahami asal mula sistem logam? Tuan Qin, konon ada banyak binatang hantu asli di tanah leluhur kita. Ada puluhan orang yang memasuki tanah leluhur setiap saat, tetapi hanya sedikit orang yang bisa memasuki tiang gunung ini untuk memburu yang asli, binatang hantu. Bagaimanapun, tidak semua anak dari keluarga Ji dapat membuka ruang aslinya dan merasakan nafas aslinya. Ji Yue mengikuti Qin Jing menjelaskan. Memang ada beberapa monster hantu asli. Mungkinkah seseorang benar-benar datang lebih dulu dan memburu monster hantu asli di depan, dan kami baru saja mengambil monster hantu asli yang hilang di belakang? Ji Meizhen juga merasa sedikit aneh, memang sepertinya hanya ada sedikit binatang fantasi asli. Ayo, kita bergerak cepat, mungkin kita bisa menemukan orang yang datang di depan. Qin Jingyu memutuskan untuk tidak membunuh binatang hantu asli, tetapi dengan cepat berjalan ke kedalaman gunung untuk melihat apakah seseorang telah masuk lebih dulu. Ji Yue dan Ji Meizhen sama-sama mengangguk dan menyetujui usulan Feng Jingyu, jadi mereka bertiga mempercepat langkah mereka. Saat mereka bertiga bergerak maju dengan cepat, semakin banyak mereka berjalan, semakin mereka merasakan sakit. Karena di sepanjang jalan, mereka jarang bertemu dengan binatang fantasi asli, yang sangat aneh. Tahukah Anda, di sepanjang jalan, semakin jauh Anda masuk lebih jauh ke dalam tiang gunung, kekuatan dan jumlah binatang fantasi asli akan meningkat. Tapi sekarang, semakin dekat mereka, semakin sedikit mereka menemukan jejak binatang fantasi aslinya. Ini benar-benar aneh. Kemana perginya semua binatang fantasi asli ini? Ji Yue mengerutkan kening, dan dia tidak tahu kemana perginya binatang fantasi asli itu. Setelah melakukan perjalanan selama hampir setengah jam,
Qin Jingyu tiba-tiba berhenti. Berhenti, Tuan Qin, mengapa kamu berhenti? Apakah kamu menemukan sesuatu? Ji Yue bertanya pada Qin Jingyu. Tidak bisakah kamu merasakannya? Ada orang yang bertarung di depan, dan pertarungannya cukup sengit, dan auranya sangat berfluktuasi. Kata Qin Jingyu. Ketika Ji Yue dan Ji Meizhen mendengar ini, mereka dengan cepat menggunakan kesadaran mereka dan langsung mendeteksi fluktuasi aura di depan mereka. Fluktuasi aura yang begitu besar jelas berarti seseorang sedang bertarung. Ayo, kita bergegas dan melihat. Aku harus menangkap orang yang menyelinap ke tanah leluhur. Li Yue bergegas maju dengan tidak sabar.